Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Muhammad Sofian. Di sini saya akan memberikan pembahasan seberapa bahayanya phishing. Di sini ada 4 jenis phishing yang saya ambil dari artikel di web yang saya ketahui saja ya. Yaitu ada phishing email, phishing spear, walling, dan web phishing. Jadi saya akan membahas yang pertama itu adalah phishing email. Jenis phishing yang satu ini adalah mempermainkan angka. Seorang penyerang yang mengirimkan ribuan pesan penipuan dapat menjaring informasi penting dan sejumlah uang. Yang dimaksud dari kata penipuan dapat menjaring informasi penting dan sejumlah uang ini adalah bila si korban mengklik link dan mengisi sebuah format yang diharuskan dari sebuah email ini, lalu si korban terjerumus ke dalam aksi si penjahat ini dan dimintai sejumlah uang untuk menebus datanya supaya tidak disebar. Bahkan jika korban yang terperangkap jenis penipuan ini online ini hanya sedikit. Jadi si korban yang terperangkap sekarang jumlahnya hanya sedikit. Karena mungkin zaman-zaman sekarang orang-orang sudah tidak kudet lagi sama namanya cyber security ya, sudah dididik atau dibekali ilmu. Umumnya penipuan melalui email ini menggunakan beberapa teknik penyerangan untuk meningkatkan keberhasilan mereka. Jadi si penyerang ini juga tidak kalah canggihnya. Jadi mereka setiap hari itu mengasah skill mereka untuk berhasil aja mengecoh gitu seseorang supaya masuk ke dalam permainan mereka. Nah, penipu akan merancang pesan phishing atau meniru email sebenarnya dari organisasi palsu. Contohnya gini. Pesan email contohnya kita ambil dari Shopee. Ada email dari Shopee mengatasnamakan Shopee lah. Formatnya mirip banget sama Shopee, detail banget sampai ada fotonya juga. Mirip pokoknya. Sampai banyak orang yang salah sangka itu kirain email official atau asli, ternyata itu fake alias phishing. Jadi begitu. Jadi sangat amat mirip lah sama email aslinya, gitu loh. Jadi phishing email ini sangat berbahaya. Oh tentu sangat bahaya sekali bagi orang-orang kaum awam yang tidak tahu. Jadi di sini saya akan memberikan tips caranya supaya tidak tergiur atau misalkan terkecoh oleh link phishing. Teman-teman tinggal periksa saja emailnya apakah sudah terverifikasi oleh Gmail atau tidak. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan seperti Shopee yang gitu sudah terverifikasi oleh Gmail ya, kalau yang asli. Kedua ada phishing spear. Phishing spear adalah jenis dari email phishing. Bedanya alih-alih menggunakan pengiriman email secara masif dengan calon korban yang acak, spear phishing menargetkan calon korban tertentu. Biasanya teknik ini dilakukan setelah beberapa informasi dasar calon korban dimiliki seperti nama dan alamat. Contohnya seperti ini. Si attacker ini membuat 2 link, yaitu link yang lain dan link email. Jadi contohnya seperti ini. Si penipu ini setelah mengirimkan lewat WA misalkan ke si korban pun mengklik, otomatis ketahuan dong email si korban, HP device-nya apa dan lain-lain, IP-nya apa. Lalu si link phishing ini, si yang attackernya ngechat ke si korban lewat email, yaitu misalkan Anda berhasil mendapatkan hadiah bla 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 bla, dan si korban mengklik lagi link tersebut gitu. Jadi 2 kali ngeklik dia, 2 kali, dan makin banyak pula data yang didapatkan oleh si attacker, si phishing spear. Lalu si attacker tersebut menyalin semua nama dan alamat, IP address dan lain-lain. Lalu mengancam si korban bila tidak mentransfer misalkan 50.000 atau 50 juta yang paling tingginya contohnya, datanya akan saya sebarkan di internet atau di bridge forum. Kebanyakan ini data-data dulunya disebarkan di bridge forum, yaitu dengan membayarnya langsung dapat data. Kalau tidak mau seperti itu, si yang pemilik data wajib membayar kepada si yang pembuat phishing spear ini supaya datanya tidak disebarkan dan dikembalikan kepada si yang punya data ya. Yang kedua ada walling. Adalah langkah phishing yang tidak hanya menargetkan individu secara spesifik, tapi juga individu yang memiliki kewenangan tinggi di suatu organisasi. Misalnya pemilik bisnis, direktur perusahaan, manajer personalia dan lain-lain. Kenapa si attacker walling memilih si target yang memiliki jabatan tinggi? Tentu jelas si orang yang memiliki jabatan tertinggi, contohnya manajer,
direktur, ataupun pemilik bisnis memiliki data yang amat penting tentang bisnis atau perusahaan mereka. Bila data itu diambil oleh attacker, wah, itu udah jackpot parah. Karena si data tersebut sangat berharga dan dijual kembali atau misalkan dikembangkan kembali oleh attacker supaya dijual ke aplikasi gelap ke yang lain, ya. Bahkan si data tersebut akan menghasilkan cuan banget bila dibeli sama orang yang lebih mengerti. Dan si Waling juga dapat menyebak korbannya untuk mentransfer sejumlah uang yang lebih tinggi. Fantastis. Bukan 50 juta lagi loh. Bahkan mungkin ada sampai 100 juta ke atas pun ada ya. Mungkin karena saking pentingnya itu data bisnis. Soalnya dalam data-data bisnis seperti itu yang saya tahu itu ada username, daftar anggota karyawan, alamat karyawan, email karyawan, dan lain-lain ya. Itu sangat bahaya sekali kalau jatuh ke tangan si orang Waling. Kalau tidak dijual, ya paling minta tebusan. Ya kalau gak ditebus ya dijual. Gitulah. Ada web phishing. Nah di sini teman-teman siapa ya kalau buka TikTok ya, atau sosial media, ada salah satu postingan yang selalu please klik link ini bila lebih tahu lanjutan. Itu bahaya teman-teman, hati-hati. Kecuali kalau itu emang benar-benar link real 100% terpercaya, boleh diklik. Tapi misalkan kalau tidak terpercaya, sumbernya dari mana dan format linknya acak-acakan, sebaiknya tidak ya. Link web phishing ini adalah membuat website palsu yang menyerupai website aslinya. Ini sangat terjadi pada aplikasi Kodashop teman-teman, untuk menipu sebuah akun yang ingin top up. Nah, kenapa bisa tertipu? Karena si website Kodashop ini gampang banget diambil source kodenya, yaitu tinggal di path-nya itu tinggal di link, terus strip, source, terus titik 2, enter. Dan nanti itu bakal kelihatan banget ya semua link-linknya seperti apa. Dan bisa dikopas gitu loh. Terus bisa diedit sendiri sedemikian rupa biar real. Oke, biasanya website ini untuk mengelabui korbannya, misalkan terlihat mirip dengan website asli atau menggunakan nama domain yang mirip. Ya, di sini saya akan jelaskan lebih detail ya. Kan tadi Kodashop ada juga yang mirip Traveloka teman-teman. Jadi misalkan login Traveloka, nah teman-teman kan misalkan ada iklan-iklan gitu Traveloka atau apa-apa suruh login kan, pasti kalau kepencet. Misalkan ada kaum awam ini yang tidak tahu lagi buka YouTube atau buka aplikasi yang mau ngedownload musik, biasanya kan ada iklan-iklan. Yang tidak tahu itu misalkan pas lihat, wah ini ada link nih dari Traveloka, bakal gratis extra bed nih, pencet, tiba-tiba disuruh login. Nah orang ini atau beliau ini tidak tahu itu tuh link phishing. Dia memasukkan format asli di Traveloka yang dia punya. Dia memencetlah linknya, confirm, terkirim. Setelah terkirim, si taker ini ada yang pintar. Jadi setelah terkirim, dia akan menyambungkan link yang fake kepada link yang asli. Ya, jadi itu ada dua link. Jadi misalkan linknya palsu, kalau diklik, dikonfirm, dia akan loading. Nanti bakal bukanya itu ke link yang aslinya. Bisa gitu nih attacker zaman sekarang ya, rata-rata. Dan si bapak yang yang mengklik itu barusan tidak menyadari karena ya anggapan dianya ini asli gitu. Padahal yang pertama dia login itu login page-nya bukan yang asli gitu, yang fake. Jadi kayak di mirror gitulah. Oke, cara mengatasi phishing. Di sini saya akan memberikan 5 cara efektif untuk cara mengatasi link phishing. Yang ketiga, jangan asal klik link sembarangan atau yang berformat ngrok. Ya, misalkan ada grup undangan WhatsApp dari teman kalian atau apa, bro, klik nih undangan WhatsApp, tapi si linknya itu berbentuk ngrok, itu sebaiknya jangan. Itu salah satu link phishing juga ya. Yang kedua, hindari undangan atau foto paket yang berformat APK. Sekarang sedang musim banyak sekali orang yang tertipu. Ini bukan undangan atau foto paket saja ya, tapi bisa tilang elektronik atau rumah sakit dan lain-lain yang berformatkan APK. Efeknya apa? Kalian mengklik atau mendownload tersebut, ya data kalian bisa terambil, informasi pribadi kalian yang sangat privasi pun bisa keambil, dan IP kalian dan lain-lain ya, setahu saya. Tidak mengikuti arahan dari email atau web mencurigakan. Contohnya, seseorang mengemail Anda seperti ini,
tolong amankan akun Anda dengan memasukkan kode OTP bla bla bla, jangan masuk ke link. Nah, itu sangat mencurigakan ya. Tapi kalau misalkan kalian emang benar-benar ingin mencari tutorial atau misalkan apa ya, kayak WhatsApp gitu bermasalah, baru itu emailnya benar ya mengikuti arahan-arahannya. Misalkan kalau kalian nggak ada angin, nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada email masuk memberikan arahan, itu tidak boleh. Apalagi dia menyuruh Anda mengklik link yang si email itu kasih. Terus ada web mencurigakan. Contohnya web mencurigakan seperti apa ya, kayak barusan ya, kalau pokoknya yang Traveloka, yang iklan-iklannya itu yang di web ilegal lah. Mana mungkin aplikasi terverifikasi iklannya di web ilegal, itu aja. Itu sangat-sangat tidak terverifikasi. Dan yang keempat, tidak mudah tergiur oleh hadiah dari email atau web. Ini sangat sering banget terjadi ya. Kalau di email rata-rata itu yang mengatasnamakan Mbak Imung ya, dulu banyak banget penipuan-penipuan tersebut. Atau di website, contohnya lagi buka-buka website mau download aplikasi dari aplikasi mod truk, contohnya ada iklan selamat Anda mendapatkan handphone Oppo F7 atau apa, silahkan klik ini untuk konfirmasi. Kalian mengklik dan kalian sudah terjebak dalam permainan mereka. Makanya lebih bijak lagi mengklik ya, atau kalian menyelidiki dulu lah. Oke, 5. Jangan mau memasukkan data diri Anda atau email dan password lengkap Anda kepada web yang tidak jelas. Terus bila tersengaja meloginkan akun ke dalam web phishing atau link phishing, apa yang harus Anda lakukan? Di sini saya memberikan 4 tahap yang sangat mudah sekali, yaitu amankan akun. Bila kalian tak sengaja meloginkan ke web phishing, segera mengganti password atau PIN, lakukan pemblokiran akun sementara, atau pindahkan dana atau saldo yang kamu memiliki ke tempat lain. Contohnya yang kamu memasukkan nomor GoPay kamu ke dalam website link phishing, kamu pindahkan saldo GoPay kamu ke dalam GoPay nomor yang kedua, atau bisa juga amankan ke bank yang lain atau ke aplikasi yang lain lah. Tutup jendela atau tab. Ini hanya untuk kalian yang tidak meloginkan ya, atau mendaftarkan. Kalian cukup mengklik tautan link phishing dan tampilan jendela atau tab baru, langsung tutup pokoknya jika Anda mengklik tautan tersebut ya. Nomor 3 adalah periksa aktivitas akun. Kenapa harus diperiksa? Karena untuk memastikan tidak ada kegiatan yang mencurigakan atau tidak sah gitu loh. Perhatikan adanya transaksi yang tidak dikenali. Contohnya, saldo saya kemarin tidak berkurang. Pas dicek ke transaksi kok berkurang, ini ada detail transaksi yang tidak saya kenali. Nah, itu teman-teman mikirkan kembali ya, apakah teman-teman mengklik link phishing sebelumnya atau apa gitu ya. Hubungi penyedia layanan. Laporkan kejadian ini kepada penyedia layanan yang bersangkutan. Beritahu mereka bahwa Anda terjebak dalam tautan phishing dan memberikan informasi Anda. Contohnya, ada web phishing yang mengatasnamakan tadi saya ambil Shopee aja lah, Shopee. Nah, di sini kalian harus mengisi data-data Shopee Anda, dan Anda pun berhasil mengisi semua secara benar dan lalu mengkonfirm. Lalu Anda baru menyadari bahwa ini tuh link yang tidak benar atau alias link phishing. Kalian boleh menghubungi layanan center atau penyedia layanannya yang biasanya tuh ada tertera di Instagramnya atau di aplikasinya sih kalau nggak salah ya, kurang tahu saya juga. Pokoknya hubungi aja penyedia layanannya. Oh, bisa juga menghubungi lewat Instagramnya teman-teman untuk laporan ya. Dan sekian materi yang saya berikan. Mohon maaf kalau ada ya bibir atau salah baca ya, karena bibir saya susah banget ini ngomongnya, lagi serak tapi dipaksa ya. Oke, semoga teman-teman dapat mengerti sih. Oke, sekian dan terima kasih. Bye bye.